Pemirsa, hari ini tanggal 1 April 2026 adalah hari bersejarah bagi Kota Malang. Diperingati sebagai hari lahirnya kota yang dikenal dengan Bumi Arema. Dan kali ini pemirsa, saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan rapat paripurna peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang dengan tema Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Boys Berkelas. Dan berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Pada tanggal 1 April 2026, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang. Rapat berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Kota Malang dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota Dewan, Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta tamu undangan lainnya. Peringatan HUT ke-112 Kota Malang mengusung tema Ngalam Melintas, Bergerak Tuntas, Boys Berkelas yang mencerminkan semangat kolaborasi, penyelesaian program pembangunan secara menyeluruh, serta penguatan identitas kota yang unggul dan berdaya saing. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin doa kami pimpin sesuai agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya bagimu, Tuhan semesta alam. Pada hari yang berkah ini kami berkumpul dalam rapat paripurna peringatan hari ulang tahun yang ke-112 Kota Malang, seraya memanjatkan syukur atas izin dan rahmat-Mu sehingga kami dapat hadir untuk menjalankannya. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, berikanlah kepada kami semua, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, kepada Wali Kota Malang dan seluruh jajarannya, kepada seluruh rakyat Kota Malang, bimbingan, hidayah dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Jadikanlah rapat ini sarana untuk memperkuat persatuan, mempererat kerjasama antara legislatif dan eksekutif, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi petunjuk, tanamkanlah dalam hati kami rasa ikhlas, rasa jujur dan berani untuk menyampaikan kebenaran. Jauhkanlah kami dari sifat serakah, kepentingan pribadi dan kepentingan golongan, serta hindarkanlah kami dari perilaku yang tidak amanah. Ya Allah yang maha kuasa, anugerahkanlah ilmu pengetahuan dan hikmah kepada kami, agar segala keputusan yang diambil dalam paripurna peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang ini menjadi rapat yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Kota Malang khususnya. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Jadikanlah Kota Malang ini kota yang dingin, kota sejuk damai, dingin untuk negeri dan bangsa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Ketua Dewan juga menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-112 Kota Malang bukan hanya seremonial, namun juga menjadi momentum tanggung jawab moral bagi generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan Kota Malang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 28 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang pada hari ini, Rabu, tanggal 1 April 2026, tepat pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Malang Bapak Ali Muthohirin. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hajah Latifah Sohib. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Malang Bapak Tri Joko. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Malang Bapak Dr. Ahmad Fiji Arsyah Joko Sutrisno. Yang saya hormati perwakilan Rektor Universitas Brawijaya Malang,
perwakilan Rektor Universitas Negeri Malang, perwakilan Rektor Universitas Islam Malang, perwakilan Komandan Lanal Malang, kemudian perwakilan Komandan Korem Baladika Jaya, Pangdiviv 2 Kostrat, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, pimpinan Bank Indonesia, yang saya hormati Bapak Indra Kuspriyadi, yang saya hormati pimpinan OJK Malang Bapak Farid Faletehan, yang saya hormati pimpinan Bank Jatim Malang Bapak Wardoyo, yang saya hormati Kepala BNN Kota Malang Bapak Kombes Pol Muhammad, yang saya hormati perwakilan dari Polresta Malang Kota serta perwakilan dari Kodim 0833 Kota Malang, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Malang Bapak Muhammad Arifuddin, yang saya hormati perwakilan dari DPRD Kabupaten Malang Ibu Roshida, perwakilan DPRD Kabupaten Malang Bapak Muhammad Nur Fuad Fauzi, perwakilan dari DPRD Kota Batu Ibu Rosidah Erawati, serta perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Malang. Hadir secara langsung Ketua PKS Kota Malang, seluruh akademisi dan rekan-rekan wartawan dan hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang bukanlah seremonial belaka, tetapi sudah merupakan sebuah keputusan politik yang didukung dengan fakta sejarah yang bobot ilmiahnya, kebenarannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun daripada itu, untuk mengetahui serta menjiwai jati diri yang dimiliki guna menumbuh kembangkan semangat dan rasa kebanggaan serta memacu pengembangan budaya dan pembangunan daerah dalam rangka program pembangunan nasional. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang merupakan momentum yang patut kita hargai dan menjadi tanggung jawab moral kita sebagai generasi penerus bangsa, karena sejarah juga merupakan tonggak bagi generasi yang akan datang dalam meneruskan pembangunan di Kota Malang. Hal ini merupakan wujud kita dalam mengapresiasi jerih payah para pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sebagai pelaku sejarah perjuangan bangsa, khususnya sejarah Kota Malang, dan menjadikan sumber semangat dalam pengabdian kita demi terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan, gemah ripah loh jinawi, baldatun toyibatun warobul gofur, melalui efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, melalui rapat paripurna DPRD Kota Malang, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selamat bertambah usia untuk Kota Malang yang ke-112, dengan harapan mudah-mudahan Kota Malang hari ini akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada jajaran eksekutif yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota beserta seluruh staf, aparat keamanan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat sekota Malang yang telah ikut
serta berpartisipasi secara aktif dalam membangun Kota Malang yang lebih maju dan sejahtera. Yang ketiga, kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menjalin kebersamaan dan kekompakan dalam menjaga Kota Malang supaya lebih kondusif dan menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif berwawasan global. Sebelum rapat kita lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penayangan video sejarah Kota Malang. Kedua, sambutan Wali Kota Malang. Ketiga, penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-112 Kota Malang dilanjutkan dengan menyaksikan video sejarah Kota Malang, guna mengetahui perkembangan Kota Malang pada masa penjajahan Belanda hingga Kota Malang berkembang menjadi kota administratif yang penting, termasuk pembangunan tata kota dan infrastruktur yang masih ada hingga saat ini. Sejarah kolonial di Malang. Diawali pada tahun 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Malang, yang artinya Malang resmi menjadi daerah administratif Belanda, ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Brantas, sekarang RSUD Dr. Saiful Anwar di Jalan Klojen Lor. Kata Klojen berasal dari loji, yang artinya daerah perbentengan, berkembang menjadi Klojian. Selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen. Selanjutnya pada tahun 1812, Malang dipersiapkan menjadi daerah penghasil kopi. Pada saat Belanda di bawah kekuasaan Prancis, antara tahun 1811 sampai dengan 1816, daerah jajahan Belanda diberikan ke pemerintah Inggris, saat itu diperintah oleh Thomas Stamford Raffles. Di Malang dibuka daerah perkebunan kopi pertama, kebun kopi Dinaya atau Dinoyo, Batu dan Ngantang. Di Malang objek pajak adalah pajak kopi karena menjadi objek ekspor paling primadona. Kemudian diberi penjaga khusus urusan kopi yaitu Coffee Sersan atau Sersan Kopi, yang selanjutnya tugasnya berkembang menjadi pengawas daerah dan namanya menjadi residen. Kalau orang hendak pergi dari Pasuruan ke Malang, jauhnya 7 jam perjalanan. Di sini orang melihat kampung yang teramat baik dengan hutan yang sangat lebat. Kadang orang bisa terkejut melihat macan kumbang. Martinez Hofmann, 1821. Pembangunan Kota Malang diawali dengan Bauplan atau Rencana Perluasan Pembangunan Kota, yaitu tahun 1916 Bauplan 1 atau Rencana Perluasan Pembangunan Kota 1, luas 12.939 meter persegi. Pada tanggal 13 April 1916, dalam rapat Dewan Kota, diputuskan untuk membangun perumahan bagi golongan orang Eropa. Pelaksanaan Bauplan 1 dimulai tanggal 18 Mei 1917 dengan membangun perumahan pertama di Malang, yaitu daerah Oranienburg atau daerah Oranye atau keluarga kerajaan Belanda. Wilhelmina Straat atau Jalan Dr. Cipto, Juliana Straat, Jalan Raden Ajeng Kartini, Emma Straat, Jalan Dr. Sutomo, Willem Straat. Melalui tayangan video sejarah Kota Malang, diharapkan dapat menjadi refleksi perjalanan Kota Malang dan bagaimana proses berkembangnya hingga sekarang, sehingga masyarakat bisa menilai apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Tahun 1942 sampai dengan 1945, R.A.A. Sam dan Mr. Suworso Tirto Wijogo. Tahun 1945 sampai dengan 1958, M. Sarjono Wiryo Harjono. Tahun 1958 sampai 1966, Kusno Suryo Atmojo. Tahun 1966 sampai dengan 1968, Kolonel M. N.G. Sudarto. Tahun 1968 sampai dengan 1973, Kolonel R. Indra Sudarmaji. Tahun 1973 sampai dengan 1983, Kolonel Sugiono.
Tahun 1983, Dr. Andes Suprapto, pelaksana harian selama 6 bulan. Tahun 1983 sampai dengan 1988, Dr. Haji Tom Uripan Nitiharjo SH. Tahun 1988 sampai dengan 1998, Haji Muhammad Susanto. Tahun 1998 sampai dengan 2003, Kolonel Infanteri Haji Suyitno. Tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, Dr. Andes Penny Suparto MAP. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Haji Muhammad Anton. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Dr. Andes Haji Sutiaji. Tahun 2023 sampai dengan Agustus 2024, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, pejabat wali kota. Agustus 2024 sampai dengan Februari 2025, Iwan Kurniawan STMM, pejabat wali kota. Februari 2025 sampai dengan sekarang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Demikian sejarah singkat Kota Malang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, disilakan. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang terus berlanjut. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, tema Ngalah Melintas Bergerak Tuntas Boys Berkelas mencerminkan komitmen untuk menembus batas inovasi sekaligus menuntaskan program pembangunan secara konkret dan akuntabel. Kemudian yang saya hormati Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili hadir dan Dim 0833 Kota Malang yang diwakili oleh Pak Kasdim, Pak Kajari Malang hadir langsung, Bapak Trijoko SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Malang, Bapak Dr. Haji Ahmad Fidiansah Joko Sutrisno SHMH, hadir langsung Ketua Pengadilan, kemudian dan Lanut ABD Saleh diwakili Bapak Mayor Sus Setiono, dan Lanal Malang diwakili Letkol Laut P. M. Mustafa Wicaksono SH MHan. Kemudian dan Rem 083 diwakili Bapak Kasih Regar Letkol Arhanut Abdul Mukti. Kemudian Kapolres Malang Kota diwakili Ibu Kompol Diana Pujiastuti. Kemudian yang saya hormati juga Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 1999 sampai dengan 2004, Ibu Sri Rahayu, matur nuwun sudah hadir. Yang saya hormati juga Ketua DPRD masa jabatan 2014-2017, Bapak Arif Wicaksono, ya matur nuwun. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah Kota Batu, tadi diwakili Pak Asisten 2, ya. Kemudian yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Kemudian saya hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dari dan camat dan Ibu Bapak Lurah ini juga hadir. Seragamnya dari sini juga kelihatan sekali ini seragamnya, terutama yang Pak Lurah dan Bu Lurah ini. Kemudian para pimpinan partai politik baik yang di DPRD maupun yang bukan dan anggota DPRD, ketua partai politik, akademisi, insan media, dan hadirin undangan, rapat berbahagia, serta para pimpinan instansi vertikal yang mau tidak persatu, ini Ketua KPU, Ketua diwakili Bu Fitria, kemudian Ketua Bawaslu Pak Arif, dan Ibu Bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
pengatur alam semesta, karena atas rahmat dan hidayahnya semata, kita dapat hadir dalam rapat paripurna dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-112 Kota Malang tepat di tanggal 1 April tahun 2026. Kiranya rapat paripurna ini akan menjadi jembatan yang kokoh untuk mengantarkan jalinan kebersamaan di antara kita sekalian untuk melangkah secara terpadu dan harmonis di dalam menuju gerbang kejayaan Kota Malang, bumi Arema di mana kita berpijak serta berkarya. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, sebab atas kuasa dan ridhonya pula kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, serta kekuatan untuk menjaga Kota Malang menuju usianya yang ke-112 tahun. Kiranya masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga momen kembali ke fitrah ini semakin menguatkan niat dan komitmen kita dalam beribadah, sekaligus menghadirkan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, menyambut ke-112 tahun Kota Malang, terlebih dahulu izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Malang menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada rekan-rekan DPRD Kota Malang, jajaran TNI dan Polri, para alim ulama dan para pemuka agama, pimpinan perguruan tinggi, LSM, rekan-rekan pers, serta segenap warga Kota Malang karena atas dukungan, kerjasama, partisipasi, serta keterpaduan gerak di antara kita, Kota Malang terus mampu mengukir karya nyata dalam pembangunan. Dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf saat rapat paripurna DPRD kemarin dalam rangka hari jadi DPRD yang ke-112, saya tidak dapat hadir secara langsung, saya wakilkan kepada Mas Wakil Wali Kota karena bersamaan saat kemarin saya harus menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Bapak Menko Pangan, dan saat itu memang kami harus hadir karena di absen. Saya juga mewakili Pak Bupati juga kemarin karena di absen karena Pak Bupati Malang tidak hadir, dan itu sempat diberikan penyampaian bahwa keseriusan dari pemerintah daerah dalam rangka juga menyelesaikan permasalahan, salah satu permasalahan dari Kota Malang yaitu terkait dengan sampah. Jadi izin kemarin saya tidak hadir, dan alhamdulillah dalam Malang Raya perhatian dari pemerintah pusat terkait dengan penyelesaian salah satu permasalahan kota yang harus saya selesaikan dengan Mas Wakil Wali Kota bisa kita urai untuk penyelesaiannya. Bapak sekalian saya hormati, saya percaya bentuk spirit sinergitas dan kolaborasi yang kuat dari sebuah konsep Exailis tersebut menyatukan tekad untuk saling menjalin kekuatan dan optimisme agar mampu berkarya bagi Kota Malang, sehingga melahirkan budaya sebagai proses kreatif masyarakat demi kemaslahatan, kemandirian, ketangguhan, dan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu tepat kiranya tema yang diusung pemerintah Kota Malang pada hari ulang tahun ini yakni ngalam melintas, bergerak tuntas, boys berkelas, di mana esensi dari tema yang diambil adalah tentang arah dan semangat bangunan Kota Malang di usia yang semakin matang. Kota Malang tidak hanya ingin sekedar berjalan mengikuti zaman, tetapi hadir sebagai kota yang mampu melampaui batas, menuntaskan setiap gerak pembangunan, serta tampil dengan identitas khas yang membanggakan. Dan dalam perjalanan 112 tahun, kita patut bersyukur bahwa Kota Malang telah mengalami berbagai kemajuan. Pelayanan publik terus ditingkatkan, infrastruktur kota terus diperbaiki, pariwisata berkembang, UMKM dan ekonomi kreatif semakin hidup, serta kualitas lingkungan dan kebersihan terus dipacu. Namun di sisi lain kita juga harus jujur bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti kesenjangan sosial, kemacetan, kualitas lingkungan tertentu, hingga tekanan persaingan global yang semakin ketat. Karena itu kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat dari seluruh elemen masyarakat, terutama dukungan dan pengawasan dari DPRD Kota Malang. Karena melalui komitmen dan koordinasi yang erat di antara seluruh komponen masyarakat, saya yakin program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan tata ruang kota akan berjalan optimal.
Untuk itu, sekali lagi di forum yang terhormat ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di usia 112 tahun Kota Malang ini, sekali lagi saya selaku pribadi dan atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap warga Bumi Arema, kepada saudara-saudara saya di kelembagaan DPRD Kota Malang, kepada rekan-rekan Forkopimda, kepada rekan-rekan pers dan perguruan tinggi, serta segenap elemen Kota Malang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Mari terus kita bergandeng tangan erat, melangkah berirama, menatap dalam semangat, serta bertindak dalam sebuah nafas pengabdian secara ikhlas. Memasuki usia ke-112 tahun, Kota Malang menegaskan posisinya sebagai kota dengan kinerja pembangunan yang kompetitif, baik di tingkat regional maupun internasional. Kedepan, penguatan kolaborasi dan percepatan program menjadi fokus utama untuk menjaga tren positif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dirgahayu Kota Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan pantun. Pergi ke balai kota, lihat alun-alun Tugu. Duduk sejenak di tengah rumput liar. Malang Boys berkelas yang kita tuju. Pemerintah dan DPRD kompak berikhtiar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang merdeka. Matur nuwun. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang dengan hormat disilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini. Rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang. Diharapkan rapat paripurna kali ini semakin menguatkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kota Malang lebih baik. Dan mengikuti rangkaian acara rapat paripurna hari ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penyelenggaraan acara rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka peringatan HUT Kota Malang ke-112 pada hari ini, sehingga semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, tertib, serta lancar. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 DPR Kota Malang pada hari ini Rabu tanggal 1 April tahun 2026 tepat pukul 12:40 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Usai rapat paripurna, pada sesi wawancara, Wali Kota Malang mengungkapkan capaian program pemerintah Kota Malang yang paling berdampak bagi warga, yakni dalam setahun kepemimpinannya, janji-janji politik termasuk RPJMD sudah berjalan, meskipun ada beberapa yang harus diselesaikan secara bertahap seperti banjir, parkir, dan kemacetan. Program-program yang belum optimal seperti apa dan langkah konkret ke depannya? Yang belum optimal, ya ini belum optimal itu karena semua dalam basis kita bertahap untuk menyelesaikan. Contoh seperti banjir, parkir, macet, itu selalu bertahap. Karena untuk menyelesaikan hal tersebut tidak bisa kita simsalabim, saya dengan Mas Wakil dilantik kemudian semua realisasi. Tidak, tapi ada pertahapan. Tahapannya ini yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah semua berproses dan progresnya juga sangat baik sekali. Dan saya dengan Mas Wakil optimis bahwa semua target itu akan dapat kita realisasikan. Saya sudah sebelum pemerintah mengeluarkan, itu saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat surat edaran wali kota untuk pembatasan gadget untuk usia sampai dengan 16 tahun.
Jadi kebetulan kita sudah mendahului karena kita sudah mulai memahami semua bahwa dampak yang dirasakan untuk usia-usia 16 tahun itu sudah banyak terjadi di Kota Malang, ya, juga mungkin di Indonesia ini. Kami berharap memang dengan membuat surat edaran ini kepada seluruh anak didik yang ada di Kota Malang, terutama SD SMP yang di bawah kewenangan dari pemerintah Kota Malang sudah bisa menindaklanjuti. Jadi tidak menggunakan media sosial di usia sampai dengan 16 tahun. Yang terkait kan orang tuanya nih Pak. Ya. Bagaimana kebijakan itu juga nanti berdampak pada orang tua supaya kadang orang tua harus nyekel HP-nya supaya ya itu perlu memang perlu ada perubahan mindset yang selama ini harus kita lakukan karena apabila ada satu kebijakan ini perlu kita sosialisasikan lebih dahulu. Kadang-kala memang mereka tidak memahami dampak negatifnya, tapi secara perlahan kita akan memberikan pemahaman, pengertian kepada orang tua bahwa ini ke depan dampaknya seperti ini. Sudah banyak bukti, sudah banyak bukti-bukti juga dilakukan, banyak juga akhirnya ada hasil-hasil yang buruk yang akhirnya dirasakan oleh mereka yang selama ini bermedia sosial, terutama yang di bawah 16 tahun. Karena dari situ mereka belum masa transisi yang belum bisa melihat mana ini baik dan mana ini yang buruk. Nah, ini perlu ada pendampingan dan untuk bisa seperti itu kita harapkan nanti sampai dengan 16 tahun mereka tidak bermedia sosial terlebih dahulu. Soal pasar besar ini Pak, kabarnya ada survei kepada para pedagang. Iya, jadi kami dengan DPRD kemarin, kebetulan saya dengan Ibu Ketua datang ke Kementerian Keuangan, kita mempunyai skenario yang untuk menurut kami itu bisa menyelesaikan terkait dengan permasalahan KPBU, permasalahan pasar besar, yaitu dengan KPBU, kerjasama pemerintah bersama badan usaha. Inilah nanti yang akan ditangani karena mereka juga akan sudah profesional untuk bisa menangani permasalahan terkait dengan saat ini ada dualisme, mereka yang tidak ingin bongkar, kemudian hanya direhab, ada yang bongkar total. Dan salah satu mereka yang akan untuk kita dilakukan oleh mereka adalah ada pendekatan-pendekatan kepada pedagang. Harapannya pedagang ini seperti apa? Nah, kita bantu mereka untuk bisa dari hati ke hati untuk pendekatannya. Jadi tidak hanya dari umum kita akui ada paguyuban, tetapi nanti dari sana kita juga akan cross check dengan pedagang-pedagang. Kira-kira mereka harapannya seperti apa supaya mereka tidak ada tekanan dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk kepentingan mereka. Jadi kalau ini tidak segera kita lakukan, kita juga kasihan lihat pasar besar yang seperti itu, ya. Dan saya berharap juga ini bahwa terkait dengan pasar besar ini tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingannya adalah untuk kepentingan pedagang. Pemerintah hadir di sana itu untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan yang dirasakan oleh pedagang agar ada satu solusi. Karena sudah bertahun-tahun kita tidak akan selesai seperti ini. Saya yakin ada kepentingan tertentu yang menjadi penyebab untuk bisa tidak terlaksananya bagaimana kita untuk bisa menangani pasar besar ini. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia Ratnanggani Siraduhita. Dan Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini Kota Malang ulang tahun yang ke-112 dan tadi juga sudah dilakukan rapat paripurna bersama Wali Kota Malang. Nah, di momentum HUT ini Ibu kira-kira bagaimana DPRD menilai kinerja pemerintah Kota Malang selama 1 tahun terakhir? Ya. Jadi yang pertama-tama pastinya saya mengucapkan Dirgahayu Kota Malang yang ke-112. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jadi saya juga mengucapkan apresiasi kepada pemerintah Kota Malang khususnya eksekutif karena telah sinergi dengan baik dengan kami. Tetapi pasti semua semua hal itu pasti ada evaluasinya gitu. Karena memang yang kita inginkan adalah perbaikan untuk masyarakat Kota Malang. Jadi selama beberapa
2 tahun ini ya, kurang lebih hampir 2 tahun ini kami bekerja bersama, memang ada beberapa hal yang sudah bisa terurai gitu, tetapi ada beberapa hal juga yang masih butuh support dan juga strategi khusus untuk penyelesaiannya, sehingga kami berharap nanti bisa terselesaikan di beberapa tahun ke depan di sisa masa jabatan kami yang kurang lebih hanya kurang 3 tahun lagi ya gitu. Contohnya misalnya kemacetan, kemudian banjir yang masih ada di beberapa titik. Untuk kemacetan memang kita sudah tersupport dari provinsi gitu ya dengan Transjatim. Syukur alhamdulillah, tetapi pastinya itu tidak akan mungkin lepas dari support dari pemerintah kota. Saya berharap nantinya Transjatim ini akan disambut baik dengan fasilitas transportasi internal yang ada di pemerintah Kota Malang. Mungkin kita bisa menggunakan kembali atau mengaktifkan kembali angkot yang terintegrasi dengan jalur-jalur Transjatim. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya, segala kebijakan dan juga program-program pemerintah kedepannya. Nah, karena ini adalah usia baru Kota Malang, Ibu ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada warga Kota Malang? Ya, kami berharap sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah Kota Malang, yakni legislatif, bisa selalu bersinergi dengan eksekutif untuk bisa menjadi pengayom dan juga pelindung dari masyarakat Kota Malang yang baik. Pastinya kami juga terus berharap partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kota Malang, baik itu menyalurkan aspirasi kepada kami maupun memberikan kritik-kritik membangun untuk kami. Karena bagaimanapun masyarakat itu adalah cermin yang baik untuk kami bisa berkaca dan mengevaluasi program dan kebijakan yang ada di pemerintah Kota Malang. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Amitia. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama Ketua DPRD Kota Malang. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdur Rahman, menyampaikan di usia Kota Malang saat ini yang sudah mapan, pemerintah Kota Malang diharapkan lebih fokus untuk meningkatkan daya pembinaannya terhadap masyarakat. Karena yang dibutuhkan masyarakat bukanlah janji, namun aksi cepat dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Malang tanpa menunggu keluhan dari warga. Baik, Pak Abdur Rahman, mohon izin mungkin bisa disampaikan bagaimana pendapat Bapak di usia Kota Malang 112 tahun ini, Pak. Ya, sebagaimana slogan Malang melintas, bergerak tuntas, boys berkelas. Itu artinya filosofinya tinggi sekali. Di umur yang sudah mapan ini, maka pemerintah Kota Malang lebih fokus lagi untuk meningkatkan daya pembinaannya terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat Malang ini sudah bosan dengan janji-janji, tapi harus tuntas yang belum dilakukan di Kota Malang. Banyak hal terkait pasar, terkait jalan berlobang, terkait macam-macam hukum pendidikan. Itu tentunya sudah harus tidak menunggu keluhan masyarakat, tapi pemerintah sekarang harus jemput bola. Jadi dengan demikian itu namanya Malang berkelas. Tidak harus menunggu lagi baru ribut-ribut, ada demo baru pemerintah bergerak. Tapi saya sebagai wakil DPRD Kota Malang, pemerintah harus menjemput bola dalam segala bidang untuk mensukseskan pembangunan Kota Malang di umur yang sudah mapan ini. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Malang terkait capaian saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan, sehingga pendapatan daerah tumbuh dan berkembang. Terkait tema HUT Kota Malang ke-112, ngalam melintas, bergerak tuntas, boys berkelas. Ini menurut Bapak seperti apa? Ya, saya melihat bahwasanya Kota Malang ini kan salah satu kota terbaik lah di Indonesia, karena di sini banyak lahir sejarah maupun tokoh-tokoh besar ya, dari masa ke masa situ. Dan sebagai salah satu kota berkembang terutama di sektor industri pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, sehingga sudah sewajarnya kalau kita sebagai stakeholder yang ada di Kota Malang ini
yang membuat satu trendsetter gitu, agar Kota Malang ini bisa menjadi barometer terhadap kota-kota lain yang ada di Indonesia. Jadi tema Malang melewati batas kemudian boys berkelas itu saya pikir sangat relevan ya, tinggal kita bagaimana menyikapi dalam 112 tahun ini terjadi kolaborasi dan sinergi bersama antara DPRD, pemerintah, masyarakat, komunitas dan seluruh komponen bahu-membahu untuk mewujudkan visi misi tersebut. Baik pemirsa, demikian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-112 Kota Malang. Semoga di usia yang baru ini Kota Malang tidak hanya menjadi kota yang boys berkelas, namun juga berdampak untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Dan akhirnya saya Iva Amora bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.